mempresentasikan materi tentang pemodelan perangkat lunak, yaitu analisis kebutuhan sistem berorientasi objek. Pada setiap metode pengembangan sebuah perangkat lunak, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan kebutuhan sistem, atau sering disebut dengan proses analisis kebutuhan sistem. Proses ini merupakan proses yang sangat krusial dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak karena akan menentukan perangkat lunak yang akan dihasilkan. Tujuannya yaitu untuk menyelesaikan berbagai masalah bisnis organisasi, meningkatkan kualitas layanan, mengurangi biaya, memberi kemudahan kepada pelanggan dan pegawai, dan meningkatkan daya saing organisasi. Selain kebutuhan fungsional, sebuah perangkat lunak juga mempunyai kebutuhan lain yang disebut dengan kebutuhan non-fungsional atau non-functional requirement. Proses ini mendapatkan kebutuhan sistem dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain interview, diskusi, dan pengamatan lapangan. Yang pertama, interview. Interview merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan untuk mendapatkan kebutuhan sistem. Interview digunakan untuk menggali berbagai aspek yang berhubungan dengan pengembangan sebuah perangkat lunak. Aspek tersebut mencakup identifikasi masalah bisnis yang sering terjadi, keluhan-keluhan manajemen, pengguna dan pelanggan yang sering muncul, ide-ide pengembangan, dan harapan-harapan pengguna. 2. Melakukan diskusi. Diskusi dilakukan antara tim pengembang dengan tim pengguna. Tim pengguna dapat terdiri atas manajer puncak, manajer tingkat, menengah, dan bawah, serta beberapa perwakilan pengguna. Salah satu kelebihan metode diskusi dibandingkan interview adalah komunikasi dapat dilakukan dengan dua arah. Hal ini memungkinkan pengguna lebih mudah menyampaikan apa yang dipikirkannya terkait pengembangan sistem yang sedang dilakukan. Yang ketiga, pengamatan di lapangan. Pengamatan langsung di lapangan merupakan cara yang paling efektif untuk mempelajari bisnis organisasi dan mengidentifikasikan kebutuhan sistem untuk menunjang bisnis organisasi. Pengamatan langsung akan memberikan pemahaman bagi pengembang mengenai operasi bisnis yang dilakukan organisasi. Pengamatan lapangan memungkinkan pengembang dapat menemukan suatu kesulitan yang terkadang tidak terungkap melalui proses interview atau diskusi, meskipun memberikan beberapa kelebihan dibandingkan metode yang lain. Pengamatan lapangan juga memiliki kekurangan. Mengingat bahwa metode-metode identifikasi kebutuhan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada umumnya, proses analisis kebutuhan sistem dilakukan menggunakan gabungan beberapa metode. Hal ini dilakukan agar diperoleh beberapa sudut pandang yang dapat dilakukan dengan dan saling melengkapi. Yang ke F adalah memahami proses bisnis organisasi. Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, atau Hollander dan kawan-kawan 1999. Ini berarti sebuah proses bisnis dapat dilakukan terdiri atas beberapa aktivitas. Aktivitas ini kemudian menimbulkan kejadian-kejadian yang lebih dikenal dengan istilah event. Masih menurut Hollander, event dalam sebuah proses bisnis dapat dilakukan menjadi 3 jenis, yaitu event operasi, informasi, dan pengambilan keputusan atau manajemen. Setiap event dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Event operasi adalah aktivitas dalam sebuah proses bisnis yang dilakukan untuk menyediakan produk atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, event informasi. Informasi adalah aktivitas yang mencakup perekaman data tentang event operasi, pengelolaan dan pemeliharaan data, serta pelaporan data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, event pengambilan keputusan atau manajemen adalah aktivitas manajemen atau pengambil keputusan lainnya membuat keputusan tentang perencanaan atau planning, pengendalian atau controlling, dan evaluasi atau evaluasi proses bisnis yang ada. Yang ke G, analisis aturan bisnis. Aturan bisnis adalah aturan-aturan yang dijalankan dalam organisasi ketika melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Aturan-aturan ini umumnya digunakan untuk tujuan strategi, manajemen, atau pengendalian risiko-risiko bisnis yang mungkin terjadi pada bidang bisnis tertentu. Aturan bisnis diterapkan karena ditentukan dan dari peraturan pemerintah, atau bisnis diterapkan karena tuntutan dari peraturan pemerintah atau undang-undang. Berikut merupakan beberapa contoh aturan bisnis organisasi yang sering Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-1, bank hanya mengizinkan nasabah meminjam dengan cicilan 33% dari pendapatan bulanan. Yang kedua, di perpustakaan, anggota perpustakaan hanya diizinkan meminjam sampai 5 buah buku secara bersamaan. Ketika organisasi dijalankan tanpa dukungan teknologi, aturan tersebut dijaga dengan membuat sebuah prosedur dan menugaskan pegawai tertentu untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi. Yang H yaitu kasus e-current.
Yang pertama, proses bisnis rental. Proses pengajuan permohonan rental dapat dilakukan melalui halaman web, aplikasi mobile, atau datang langsung ke kantor e-current. Pelanggan dapat mengisi data yang dibutuhkan melalui halaman web, aplikasi mobile, atau mengisi formulir permohonan rental di kantor e-current. Selanjutnya, pelanggan harus mengunggah kopi dokumen melalui sistem yang tersebut atau menyerahkan kantor e-current. Berdasarkan dokumen yang ada, bagian customer service akan mengevaluasi permohonan dari pelanggan apakah pelanggan tersebut layak dijadikan pelanggan dan berhak meminjam mobil atau tidak. Jika disetujui, pelanggan berhak menyewa mobil dari e-current. Dan yang kedua, proses bisnis pembayaran rental. Proses bisnis pembayaran rental adalah proses bisnis untuk melayani pelanggan melakukan pembayaran rental. Proses bisnis ini dilakukan setelah permohonan rental mobil disetujui dan menjadi syarat. Penyerahan mobil kepada pelanggan. Proses pembayaran biaya rental dilakukan oleh pelanggan di kasir dengan menunjukkan slip tagihan yang berisi jumlah uang yang harus dibayar yang diperoleh pelanggan dari customer service. Selain pembayaran biaya rental, pelanggan juga diharuskan melakukan pembayaran jika terjadi keterlambatan pengambilan mobil dan juga dibayar dengan karena kerusakan pada mobil. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan akan menerima konsultasi pembayaran sebagai bukti pembayaran telah dilakukan. Untuk pembayaran biaya rental bagi pelanggan yang meminjam mobil miliknya, pembayaran dapat dilakukan langsung secara cash kepada pemilik atau membayar menggunakan saldo pelanggan di akun perusahaan. Yang ketiga, proses bisnis penerimaan dan pengambilan mobil. Ketika pemilik mendaftarkan mobilnya untuk dapat didaftarkan sebagai mobil yang disewakan, pemilik harus mengisi formulir pendaftarannya yang tersedia di kantor e-current melalui halaman website atau aplikasi mobile. Setelah persyaratan dipenuhi, bagian customer service akan menyetujui atau menolak pendaftaran mobil tersebut. Yang keempat, proses bisnis pembayaran ke pemilik mobil. Proses bisnis pembayaran kepada pemilik mobil adalah proses bisnis untuk melakukan pembayaran kepada pemilik mobil. Pembayaran dilakukan berdasarkan komisi presentasi dari jumlah penerimaan sewa mobil oleh pelanggan. Hal terjadi perusahaan sebaliknya jika pembayaran dilakukan kepada pemilik langsung. Pemilik harus menyetor pembayaran komisi kepada perusahaan. Jika tidak, perusahaan akan memotong dari deposit fund milik pemilik mobil. Yang kelima, proses bisnis perawatan mobil. Proses perawatan atau perbaikan mobil dilakukan dengan menyerahkan mobil ke bengkel rekaman. Ada dua tipe perbaikan yang dilakukan, yaitu perbaikan berkala yang sudah terjadwal dan perbaikan mendadak karena terjadinya kerusakan. Yang keenam, proses bisnis kepegawaian. Bagian HRD akan mencatat setiap ada pegawai baru, pegawai yang berhenti, dan pegawai yang mendapat promosi jabatan. Yang ketujuh, proses penggantian mobil. Proses bisnis penggantian mobil dilakukan jika sesuai mobil yang sedang disewa. Pelanggan harus diganti dengan mobil lain dikarenakan mobil tersebut mengalami kerusakan. Jika pelanggan meminjam mobil milik perusahaan akan mencari mobil yang tersedia atau disesuaikan dengan kesesuaian kendaraan. Adapun jika pelanggan menggunakan mobil milik pemilik, perusahaan akan mengganti jika kendaraan tersedia. Pelanggan dapat juga meminta pergantian dengan kendaraan milik pemilik yang lain dengan syarat disetujui oleh pemilik kendaraan tersebut. Dan selanjutnya, aturan-aturan bisnis tersebut sedapat mungkin akan diterapkan pada sistem yang sedang dikembangkan. Dengan demikian, perangkat lunak yang Anda akan membantu perusahaan menerapkan aturan yang ada. Setelah melakukan analisis kebutuhan dan mempelajari semua proses serta aturan, bisnis organisasi berikut ini merupakan contoh daftar pengguna dan kebutuhan fungsional untuk masing-masing pengguna pada perangkat lunak yang akan dikembangkan dalam menunjang bisnis e-current. Dan selanjutnya juga adalah menentukan kebutuhan non-fungsional atau karakteristik yang harus dimiliki sistem. Pada kasus e-current, kebutuhan non-fungsional sistem dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem sudah berbasis web sehingga semua cabang dapat mengakses sistem dan manajer pusat dan melihat perkembangan bisnis setiap cabang. Yang kedua, sistem yang dikembangkan mempunyai sistem backup data yang baik yang dapat memastikan data tetap aman jika sistem utama mengalami gangguan. Yang ketiga, sistem bersifat responsif, yaitu dapat menyesuaikan tampilan dan perangkat yang digunakan. Sistem mempunyai tampilan yang nyaman untuk digunakan oleh pengguna, menggunakan tampilan grafik, susunan tombol, dan warna yang standar. Yang kelima, sistem untuk pelanggan dan pemilik mobil tersedia dalam bentuk mobile dan dapat diinstal dari sistem operasi Android dan iOS. Sistem mempunyai tingkat kesediaan layanan 100%, dengan kata lain tidak boleh mati. 7. Sistem dapat melayani akses dari 100.000 pengguna sekaligus.
8. Sistem dilengkapi dengan fitur keamanan yang menjamin data tidak diakses oleh orang yang tidak berhak dan aman dari penyadapan. Yang ke-9, sistem mempunyai mekanisme untuk mencegah kesalahan input data yang dapat disengaja oleh pengguna. Yang ke-10, sistem mempunyai fleksibilitas untuk membangun di masa depan yang akan datang, baik kapasitas jumlah pengguna maupun penambah fungsi. Yang ke-11 dan terakhir, sistem mempunyai kapasitas untuk dioperasi dengan sistem yang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.